Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nina Wibowo dan rekan saya Barika F. Wadani, dan saya Putra Anuan Adita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kurikulum 1947. Yang pertama ada pengertian kurikulum secara umum. Di sini kurikulum secara umum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kenapa di sini kurikulum itu memiliki peran penting bagi pendidikan? Karena di dalam kurikulum ini berisi tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada sejarah kurikulum tahun 1947. Yang pertama, sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum yang lahir pada masa kemerdekaan, lebih tepatnya 2 tahun setelah merdeka dengan menggunakan istilah dalam bahasa Belanda, Leerplan yang berarti rencana pelajaran. Kemudian kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter. Kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter manusia di Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Kemudian kurikulum 1947 tidak mengutamakan pikiran, namun pendidikan, watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian kurikulum rencana pelajaran 1947 baru mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Kemudian yang ketiga ada landasan yuridis kurikulum 1947. Yang pertama ada landasan ideal kurikulum 1947 adalah pendidikan di Indonesia yang dianut dalam kurikulum 1947 adalah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini Pancasila tidak hanya sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia, tetapi juga sebagai landasan ideal pendidikan di Indonesia. Meskipun pada perkembangannya terjadi perubahan Undang-Undang Dasar, Pancasila tetap menjadi landasan ideal pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua ada landasan konstitusional kurikulum 1947 adalah pendidikan nasional yang juga sebagai dasar konstitusional kurikulum 1947 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 di negara Indonesia menjadi acuan semua produk hukum yang ada pada saat itu, tak terkecuali semua peraturan yang ada kaitannya dengan pendidikan. Kurikulum 1947. Pada kurikulum 1947 dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja. Nah, rencana pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, rencana pelajaran 1947 sering juga disebut kurikulum 1950. Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah rencana pelajaran terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajarkan satu mata pelajaran. Selanjutnya, isi kurikulum 1947. Susunan rencana pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat 2 hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Rencana pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatikan terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Nah, daftar mata pelajaran dan jam pelajarannya yaitu
Mata pelajaran untuk tingkat sekolah rakyat ada 16. Khusus di Jawa, Sunda, dan Madura diberikan bahasa daerah. Daftar pelajarannya adalah bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni suara, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, didikan, budi pekerti dan pendidikan agama. Dan serta garis-garis besar pengajarannya meliputi pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari. Misalnya, pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara bercakap-cakap, membaca, dan menulis. Ilmu alam mengajarkan bagaimana proses kejadian sehari-hari. Yang slide selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum 1947. Ada 4 poin. Yang pertama, pendidikan lebih ke arah politik karena untuk kepentingan nasional. Yang kedua, menekankan pembentukan karakter. Pada kurikulum 1947 ini tidak menekankan pendidikan pikiran, namun lebih membentuk karakter siswa agar wataknya baik, berbudi pekerti, dan cinta tanah air. Yang ketiga, mengurangi pendidikan kognitif, lebih menekankan pada value dan attitude. Yang terakhir yaitu adanya pancawardhana, daya cipta, rasa, kasa, dan moral. Untuk kelemahan kurikulum 1947 terdapat 3. Yang ke-1, dalam pengajarannya mengarah pada pola pengajaran penjajahan karena masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Nomor 2, orientasi yang terdapat kurikulum 1947 lebih kepada ranah afektif dan belum mengarah kepada ranah kognitif dan psikomotorik. Untuk yang ketiga, titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikannya. Dan untuk kelebihannya sendiri yaitu ada 4, mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat. Yang kedua, memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Nomor 3, mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu dari penjajah sehingga dapat memudahkan penyusunan kurikulum. Nomor 4, disusun dengan landasan filosofis masyarakat Indonesia itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata atau penulisan mohon dimaafkan. Terima kasih.